kelompok 5. Izin bertanya, mengapa pada sampel B penurunan massanya itu cukup banyak ya pada praktikum pupuk bekasi ini? Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijawab dulu ya. Gimana? Tadi pertanyaannya bagaimana? Bisa diulangi, Mbak? Maaf, saya Sophia Dirayu, izin menambahkan penjelasan dari teman saya. Betul, kan awalnya itu penambahan larutan molnya itu lebih banyak di sampel B. Nah, kandungan airnya itu lebih banyak. Nah, pada praktikum kemarin itu embun yang menempel di plastik penutupnya itu saat dibuka menetes dan menetesnya itu tidak di wadah pupuk advokasi itu. Jadi menetesnya sampai netes-netes itu di luar wadah itu. Jadi menurut saya sangat berpengaruh pada berat atau massa dari pupuk vokasi itu. Apakah bisa dipahami, Nanda? Terima kasih sudah. Oke, tadi pertanyaannya adalah kok yang sampel B itu yield-nya lebih banyak gitu kan ya? Ya, yield lebih banyak itu berarti ada pengurangan, bukan pengurangan ya, tapi penyusutan ya, penyusutan berat. Kalau jumlahnya tidak berkurang, hanya saja masanya yang berkurang. Berarti di situ ada apa namanya senyawa yang hilang ya. Bisa jadi senyawa yang hilang itu air, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Sofia tadi ya. Nah, di apa itu namanya dalam campuran kan kalian mencampurkan larutan mol gitu kan ya, kan basic dari larutannya itu kan air ya. Basic larutannya adalah air. Nah, dalam masa penyimpanan, dalam masa fermentasi itu kan pasti ada yang namanya proses ini ya, apa itu namanya penguapan gitu ya, ada proses penguapan gitu. Nah, sehingga yang di dalam campuran itu tadi airnya berubah menjadi uap dan juga air yang di dalam sekam gitu ya. Tadi pakai apa? Sekam ya? Sekam atau jerami ya? Sekam ya, seingat saya. Iya, Bu. Air yang di dalam sekam itu keluar ya, sehingga apa? Sehingga lebih lunak begitu, sehingga lebih lunak ininya, apa namanya sekamnya gitu. Nah, kalau lebih lunak itu biasanya ada itu ya perbedaan massa gitu ya, ada perbedaan massa karena apa namanya itu jumlah air ya, jumlah air di dalam bahannya itu sudah berkurang. Atau misalnya bahannya ini mulai terdekomposisi ya. Jadi kalau apa itu bahan yang mengalami atau apa ini namanya barang ya, bisa buah, bisa sayur, bisa makanan yang mengalami dekomposisi atau pembusukan itu kan biasanya menyusut ya. Biasanya terjadi penyusutan berat ya karena ada yang istilahnya itu
ya, memakan ya, memakan bahan bakunya itu tadi. Ya kan yang makan tadi kan mikroorganismenya ya. Nah, diubah ininya. Bahannya itu diubah supaya istilahnya itu tidak menyerupai bentuk awalnya. Sehingga di situ ada perubahan massa. Ya, tapi kalau secara jumlah sebenarnya sama, hanya saja ada penyusutan bobot saja. Tuh. Kemudian karena tadi jumlah yang digunakan banyak, jumlah mol yang digunakan banyak, lalu kalori yang digunakan banyak, ya berarti mikroorganisme pengurainya juga jumlahnya kan semakin banyak ya, yang mereka serabi dan juga tanahnya itu tadi. Nah, sehingga bobotnya ini penyusutannya juga lebih besar dibandingkan yang campuran A. Ya, kalau campuran A jadi kan masukkan 100 mili, yang B 160 mili. Berarti jumlah bakteri di dalam dalam campuran B, sampel B itu lebih banyak yang bisa digunakan untuk menguraikan bahan-bahan apa ini namanya kotoran hewan maupun sekamnya tadi. Itu ya Mbak, seperti itu. Suara saya kedengeran nggak ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Iya, soalnya kok internet saya kayaknya nggak stabil. Oke, ada yang ditanyakan lagi ke kelompok 1? Kalau tadi itu mengukur pH-nya pakai lakmus ya berarti ya? Bukan pH universal ya? Gimana? Kemarin mengukurnya pakai pH universal, pakai pH meter, atau pakai lakmus? Itu pakai pH universal, Bu. Pakai pH universal. Oke. Kemudian kalau suhunya pakai termometer apa? Termometer digital, Bu. Maksudnya termometer yang untuk bahan atau termometer yang untuk manusia? Untuk bahan kok, Bu. Oke. Kalau kemarin itu wadahnya ini berarti pakai ya, tapi nggak ada tutupnya. Kemudian ditutup dengan plastik biasa gitu ya. Iya, Bu, pakai plastik biasa. Oh, kemudian apa namanya, diikat nggak plastiknya? Nggak. Iya, Bu, ditali sama tali rafia biar kan suruh kedap udara gitu, Bu. Oh, oke. Nggak kan apa ini namanya, biasanya kalau fermentasi itu kan ada peningkatan suhu ya, ada peningkatan suhu. Jadi kalau misalnya apa namanya, kita masukkan tangan gitu ya ke permukaannya campurannya itu tadi ya, permukaan bahan tadi akan terasa kayak ada suhu hangatnya gitu. Atau di bagian ember, di bagian sisi luar itu kalau kita pegang itu terasa hangat. Itu biasanya kalau fermentasi ya. Nah, ini tadi kan kasusnya ternyata suhunya semakin turun ya. Nah, di sini apakah terjadi apa itu namanya,
salah pengukuran pada alat yang digunakan atau memang kondisinya seperti itu. Kalau kondisi ininya, kondisi idealnya itu meningkat ya, suhunya terjadi peningkatan. Tapi ini tadi terjadi penurunan. Makanya saya tanyakan apakah menggunakan termometer bahan atau termometer ini badan ya, karena kan beda ya. Kalibrasinya kan beda ya, antara bahan dengan ini badan. Atau mungkin kemarin belum terkalibrasi dengan baik begitu ya alatnya, sehingga pada saat digunakan, nah ini akhirnya nggak sesuai gitu. Mungkin harusnya kemarin setiap kali mau digunakan itu dikalibrasi sehingga hasil yang diperoleh ya, yang diamati itu memang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, nanti paling enggak ini ya tahu bahwa kalau fermentasi berjalan itu ada peningkatan suhu ya, kemudian perubahan warna ya. Kalau perubahan warna berarti terjadi dekomposisi gitu kan ya, berarti mikrobanya bekerja. Kalau mikrobanya nggak kerja ya berarti tidak mendekomposisi bahan ya, dia tidak berinteraksi dengan bahan sehingga warnanya tetap kuning gitu ya. Kalau disebutkan ada perubahan warna menjadi kecoklatan atau kehitaman. Itu. Permisi Bu, itu kemarin saya yang salah menyimpannya gitu Bu. Soalnya dia saya taruhnya itu di tempat, kan itu udah tertutup ya Bu. Terus saya taruhnya di tempat yang nggak ada sinyal mataharinya gitu Bu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh gitu Bu. Enggak juga sih sebenarnya ya. Mungkin pas ini ya, juga bisa mempengaruhi. Mungkin lagi hujan gitu ya, kemudian suhunya terlalu, nah sehingga dia pengaruh ke fermentasi. Kalau fermentasi itu akan berjalan dengan baik kalau suhunya itu sesuai gitu ya, suhu ruang gitu ya, atau suhu sekitar 30-an derajat. Kalau suhunya di bawah itu mungkin jalan cuman agak lambat gitu ya. Prosesnya menjadi agak lambat karena ada penurunan suhu lingkungan. Gitu. Karena kan ini kebetulan penutupnya ini kan bukan penutup yang bukan penutup yang ideal ya. Gitu, kita nutupnya hanya pakai plastik gitu. Nah, bisa jadi suhu di luar ini bisa tembus ya sampai ke dalam ininya, ke dalam embernya, sehingga mempengaruhi kecepatan fermentasi. Karena ya itu tadi, mungkin itu tadi yang bisa menyebabkan perubahan suhu juga ya. Tapi nggak apa-apa sih. Artinya kalau sudah terjadi perubahan itu bentuk ya, kemudian timbul jamur ya, bisa kita asumsikan itu fermentasinya jalan, hanya saja mungkin ininya lebih lambat ya. Jadi jalan fermentasinya lebih lambat. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak sama kelompok satu? Kalau sudah tidak ada, bisa diakhiri ya kelompok satu dan dilanjutkan oleh kelompok 2. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya dari 1 liter itu sisanya 900 mili, berarti yang saya gunakan 100 mili. Apakah seperti itu ya?
Iya, Bu. Jadi kita diukur terlebih dahulu menggunakan gelas ukur, Bu. Oke, diukur dulu. Tapi untuk konsistensinya untuk 100 mili, ya itu apakah memang benar-benar sudah menghasilkan adonan yang bisa dibentuk atau kalis atau masih kering ya? Kan kalau misalnya airnya kurang gitu kan ya berarti kan adonannya itu apa ya mawur gitu ya. Artinya kalau dipegang itu kan masih rontok gitu ya. Kalau kalian padatkan itu kan masih bisa rontok kalau misalnya kadar airnya itu kurang ya. Jadi larutannya itu kurang. Tapi kalau kemarin itu apakah sudah bisa dibentuk? Ini soalnya kalau saya lihat dari laporan sementaranya ini teksturnya kering ya. Teksturnya kering. Teksturnya kering. Nah, jadi kan bisa kalau saya tidak salah persepsi ini berarti air yang digunakan ini larutan yang digunakan ini belum bisa membentuk atau menghasilkan campuran yang kalis gitu ya. Iya nggak sih? Ya, piye? Ini 100 ini itu bukan. Mohon maaf, Bu. Suara Ibu kecil dan juga putus-putus, Bu. Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke, maaf. Mohon maaf, Bu. Suaranya kecil kembali. Waduh. Halo, sudah jelas belum? Ya, Bu. Oke, saya ulangi ya. Saya mau konfirmasi dulu, ini yang 100 mili itu berarti 100 mili EM4 ya? 100 mili EM4 di dalam 1
liter air, gitu ya? Benar seperti itu? Halo? Halo, Luha? Gimana? Izin menjawab Bu ya. Izin mengkonfirmasi. Kemarin kita itu membuat praktikumnya kan bersama-sama. Maka dari itu untuk beberapa kelompok ini memang takarannya itu hampir sama. Ya memang sama Bu, tapi kan sudah dilihat itu kayak apa? Airnya sudah cukup untuk segini. Nah, buat 100 milinya itu kan sudah dicampur ya Bu di awal. Kan 1 sama 10 mili gula sama 10 mili dari larutan EM4. Untuk komposisinya itu sama, cuma 100 milinya itu dari larutan campuran itu yang digunakan untuk praktikum di sampel A dan sampel B, seperti itu, Bu. Oh, oke. Ya, baik. Ini karena saya lihat berdasarkan yang di laporan sementara ya, karena di situ dituliskan 100 mili larutan EM4. Nah, makanya saya mau konfirmasi. Jadi yang digunakan itu berapa mili sebenarnya EM4-nya gitu kan ya. Ternyata itu larutan nolnya ya, 100 mili ya. Iya, Bu. Berarti di sini yang membedakan antara sampel A dengan sampel B itu apa ya? Karena sama-sama pakai sekam ya. Sama-sama pakai sekam. Tapi untuk rasio yang digunakan di 1 liter itu sama 10 milinya. Ya berarti volumenya aja ya. Nah, maksudnya ini ya mungkin kemarin masih belum terlalu jelas ya, penjelasan saya yang belum terlalu ini bisa diterima oleh Mbak dan Mas sekalian. Jadi yang dimaksud dengan perbedaan variabel ya. Jadi kan ada 2 ya, ada variabel bahan, berarti boleh sekam, boleh jerami, boleh sisa sayur ya, sisa buah. Nah, itu variabel bahan ya, atau ada juga variabel mikroorganisme ya, variabel dari EM4. Nah, jadi bukan jumlah larutannya ya, bukan jumlah larutannya, tapi yang dimaksud di sini adalah rasionya, gitu ya. Jadi kalau misalnya sampel A rasio EM4-nya 1:100 gitu ya, artinya 10 mili dalam 1 liter. Nah, yang sampel B itu misalnya 20 mili EM4 dalam 1 liter. Nah, berarti kan di situ ada perbedaan jumlah mikroorganisme yang dilarutkan gitu kan ya. Kemarin harapannya begitu. Jadi yang satu itu lebih banyak untuk rasio EM4-nya. Tapi ternyata mungkin penjelasan saya ya yang kurang jelas gitu ya. Ya saya mohon maaf. Iya, Bu. Ternyata Mohon maaf, Bu. Nggak apa-apa. Iya, seperti ini, Bu. Kan waktu mau praktikum itu kan buat rasionya kan dari teman-teman juga tanya ke Ibu. Itu dari teman-teman itu kan bertanya untuk larutan EM4 itu yang murni, apa yang sudah dicampur, kan seperti itu. Terus itu dari jawaban Ibu yang sudah dicampur, dari itu Bu, kami jadi menggunakan rasio 100 sama 160. Mohon maaf Nggak ya Bu. apa-apa, berarti ini saya yang saya nggak bisa nangkep ya. Kemudian saya ngasih penjelasannya juga kurang tepat gitu. Oke, berarti di sini dari saya yang salah ya. Oke, berarti saya yang mohon maaf. Kalau dari kalian melaksanakan seperti yang saya
beritahukan, ya tidak apa-apa, karena memang dari perintahnya aja sudah salah, ya. Oke, tapi nggak apa-apa itu sebagai ini ya, sebagai bahan koreksi kalau misalnya nanti ada praktikum yang menggunakan perbedaan variabel, nah berarti sebenarnya bukan di volumenya begitu ya, tapi lebih ke konsentrasi atau rasio atau apa ini namanya mol gitu. Seperti itu ya, Mbak dan Mas. Saya mohon maaf ya. Oke. Kemudian itu tadi adalah untuk terkait jumlah larutan yang digunakan ya. Nah, untuk wadahnya ini tadi saya lihat juga pakai ember ya. Pakai ember, kemudian ditutup dengan plastik gitu ya. Iya, Bu. Gitu. Kemudian mengukur pH-nya pakai pH universal ya. Pakai kertas lakmus, Bu. Oh, kertas lakmus, bukan kertas pH universal. Bukan, Bu. Kemudian bisa tahu pH-nya 7, 8, 9 itu dari mana kalau pakai kertas lakmusnya, Pak ya? Kalau lakmus berarti kan kalau nggak berubah jadi merah, nggak berubah jadi biru, gitu aja kan ya, lakmus ya. Tapi kalau pH universal berarti bisa dicocokkan gitu ya. Oh, kalau warnanya hijau itu berarti pH-nya sekian, kalau warnanya merah pH-nya sekian, warnanya kuning pH-nya sekian. Gitu. Permisi Bu, izin konfirmasi itu kita memakai pH universal. Oke, universal. Tapi benar ya pH-nya jadi semakin basah ya? Iya Bu. Iya, Bu. Kalau ininya aromanya gimana? Aromanya aroma apa seperti kayak bikin tape gitu guys? Atau nggak ada aroma? Untuk aroma di hari yang ke-34 itu agak seperti bau tape seperti itu. Sebenarnya kalau di logika ya, secara logika, kalau misalnya apa namanya ada perubahan aroma yang kayak tape, berarti kan ada fermentasi ya. Nah, kalau fermentasi itu berarti kan cenderung ke asam ya, cenderung ke asam gitu. Nah, ini sedangkan hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini cenderungnya ke basa gitu. Makanya ini tadi saya tanyakan pengukurannya ini benar, artinya bacanya ini benar atau masih apa namanya ada yang perlu dikoreksi gitu ya. Karena kan kalau mikroorganisme itu dia apa ya idealnya gitu ya, idealnya itu hidupnya itu di pH yang asam ya, dalam kondisi yang asam gitu. Jadi kalau dalam pH yang asam, fermentasinya itu biasanya lebih bagus ya, lebih optimal, lebih ideal gitu, sehingga dekomposisinya lebih cepat. Nah, kalau ini jadi berasa, kemungkinan bisa jadi mikroorganismenya ini mati ya. Kalau di kondisi basah itu kayaknya dia nggak bisa hidup gitu ya, karena kan nggak ideal, sehingga semakin hari semakin naik ya pH-nya semakin naik karena mungkin ya itu tadi apa namanya mikroorganismenya itu
ya mungkin sebagian gitu ya, ada yang tidak berfungsi dengan baik akhirnya mati. Atau mungkin nutrisinya kurang ya. Nutrisinya itu kan dia dari larutan mol ya. Kalau larutan molnya itu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan mikroorganisme, ya berarti mikroorganismenya nggak ada yang digunakan untuk menghasilkan energi gitu ya. Sehingga mungkin pada hari kesekian sudah nggak bisa mendekomposisi, akhirnya mati gitu, sehingga pH-nya naik. Ya wis lah, nggak apa-apa. Soalnya mungkin ada kesalahan juga ya di awal kan larutan molnya itu. Mungkin itu yang menyebabkan terjadinya kenaikan pH yang harusnya jadi asam, tapi ternyata malah jadi basa. Mungkin nanti bisa ditambahkan saja di pembahasan ya. Kenapa kok pH-nya jadi ini, jadi apa? Jadi basah gitu. Dan itu juga ini ya nggak jalan. Mohon maaf Bu, suaranya Ibu kecil. Kalau mikroorganismenya banyak yang mati, berarti kan fermentasinya nggak jalan gitu ya. Itu sehingga ya itu tadi suhunya jadinya turun. Jadi dari 30 makin hari makin turun. Karena memang ya itu tadi tidak ada aktivitas pengubahan apa namanya glukosa oleh mikroorganisme gitu ya, sehingga suhu di dalam campurannya makin hari makin turun. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Iya, siapa ini Mbak Sofia? Oke, Mbak Sofia. Ya, dari percobaan yang pertama yang sirup itu loh Bu, itu kan pada suasana asam ya Bu. Itu mikroorganismenya sulit tumbuh. Apakah di pupuk ini itu mikroorganismenya setipe dengan yang ada di sirup? Jadi tetap bisa tumbuh di suasana basah Bu. Mohon maaf Bu jika kurang jelas pertanyaan saya. Jadi kalau untuk apa ini namanya mikroorganisme itu khusus yang untuk ini ya, apa namanya fermentasi gitu ya. Nah ini dia punya kondisi ideal yaitu di kondisi asam. Tapi asamnya ini juga terbatas ya, yaitu di kondisi pH 4,5 sampai 5,5. Jadi kalau di bawah itu dia nggak kuat ya karena terlalu asam. Kalau di atas itu juga kondisinya tidak ideal bagi mikroorganismenya sehingga apa ya ini menyebabkan kinerjanya itu tidak optimal. Jadi lama-kelamaan dia akan mati gitu. Nah, jadi memang kalau yang khusus untuk fermentasi itu ada di pH 4,5 sampai 5,5. Kalau di atasnya itu dan di bawahnya itu cenderung kinerjanya itu tidak bagus ya, tidak bagus dan lama-kelamaan bisa menyebabkan mikroorganismenya itu mati. Karena kan kalau misal nggak ditaruh di kondisi yang ideal, nah dia ini kan ini ya, maksudnya makhluk hidup yang bisa dibilang sederhana gitu ya susunan atau struktur tubuhnya begitu, sehingga kalau dinding selnya ini udah rusak gitu kan ya berarti bisa dipastikan mikroorganismenya ini
mati. Nah, dinding sel rusak ini kan bisa dipengaruhi berbagai macam kondisi ya. Salah satunya adalah kondisi pH. Kalau pH-nya nggak sesuai, ya berarti nanti akan bisa mendegradasi ini dinding selnya itu tadi. Sehingga kalau dinding selnya rusak, ya sudah, mikroorganismenya mati. Gitu ya. Jadi memang biasanya sih kondisi yang ideal adalah kondisi asam. Kalau di kondisi basah itu kayak kok jarang ya untuk fermentasi. Kayaknya loh ya. Coba tapi mungkin dari Mas dan Mbak pernah membaca literatur gitu ya, yang pernah menyebutkan bahwa ada mikroorganisme fermentasi bekerja di kondisi basah ya, mungkin itu bisa dijadikan sebagai referensi ya. Itu ya Mbak Sophia ya. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf ada pertanyaan lagi Bu. Jadi pada intinya sirup itu kan kemarin tetap fermentasi ya Bu? Iya. Nah itu idealnya di suasana asam apa basah ya Bu? Nah kalau sirup kemarin itu kan di ini ya, kita kondisikan supaya dia ini ada di apa namanya, pH apa ya kemarin, asam ya. Kalau SNI-nya itu asam atau basa ya? Dari SNI. Kalau sepaham saya itu ada tambahan asam sitrat itu sekaligus untuk mencegah, memperlambat proses fermentasi itu, Bu. Sedangkan asam sitrat itu kan termasuk asam, gitu Bu. Enggak, kalau yang dari SNI itu syarat apa namanya, standar sirup itu pH-nya asam atau basa? Coba dibuka modulnya, kayaknya ada ya di modul itu untuk SNI dari sirup. Sirup. Nggak ada ya. Kirain ada. Ini loh, merah, sirup, ya, sirup dan sirup maksimal adalah 4. Ya. Nah, maksudnya dibuat 4 itu supaya mikroorganismenya itu tak tahan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau di pH 4,5 sampai 5,5, nah ini ada kondisi yang ideal untuk mikroorganisme apa ini namanya, yang untuk fermentasi ini mudah untuk berkembang biak. Tapi kalau pH-nya diturunkan lagi jadi 4 gitu ya. Nah, ini biasanya dia sudah nggak tahan ya, dinding selnya udah nggak tahan sehingga rusak gitu, dan mikroorganismenya nggak bisa berkembang biak di sana. Gitu. Jadi kalau kemarin ternyata sirupnya itu ada di pH 4,5 sampai 5,5, ya berarti besar kemungkinan di situ terjadi fermentasi, gitu kan ya, karena ada gula ya, ada glukosa yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme itu untuk menghasilkan energi.
Gitu ya, Mbak Sofia. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk kelompok 2, bisa ditutup dan dilanjutkan ke kelompok 3. Kira-kira ini enggak bisa menjelaskan ya, kenapa kok yield-nya lebih besar ya sekam? Permisi Bu, izin meralat. Jadi untuk yield yang lebih besar itu yield pada jerami Bu. Oke. Dibalik aja pertanyaannya. Kenapa yield-nya lebih besar jerami? Permisi Bu, jadi izin menjawab apabila salah mohon maaf ya Bu. Jadi kemarin itu waktu mencampurkan larutan mol pada jeramiku itu jeraminya itu seperti kurang meresap air pada larutan molnya itu loh Bu. Jadi lebih banyak sepertinya lebih banyak mengumpul di bawah dan itu kalau menurut saya lebih menyebabkan yang atas itu mudah kering dan itu akan mempengaruhi yield-nya Bu. Jadi bahannya itu jadi lebih kering gitu Bu. Itu yang sekam ya? Yang jerami Bu. Jerami. Yang lebih yield-nya yang lebih besar adalah jerami. Iya Bu. Nah, yield yang lebih besar adalah jerami, tapi jeraminya ini kurang bisa menyerap airnya. Permisi Bu, suaranya sangat kecil. Ini tak baleni lagi ya. Yang yield-nya besar itu adalah yang jerami. Ya. Iya Bu, benar yang jerami. Kemudian yang kemampuan menyerap airnya antara jerami dengan sekam itu lebih besar. Sekam atau jerami? Kalau dilihat dari praktikum kemarin itu dengan volume E4 yang sama ya Bu, sepertinya lebih menyerap yang sekam Bu daripada yang jerami. Gitu. Nah ini harusnya memang mengikuti ya hasilnya itu. Tapi ini agak sedikit kontradiktif ya. Kan lebih banyak ini kalau misalnya bahannya itu lebih banyak menyerap larutan mol gitu kan ya. Nah, berarti mikroorganisme yang berinteraksi dengan bahan itu tentunya yang lebih banyak terserap gitu kan ya. Kalau dia lebih banyak terserap di sekam, berarti yang berinteraksi dengan sekam itu lebih banyak dibandingkan dengan yang jerami. Nah, proses fermentasi ini tentunya akan lebih cepat, ya akan lebih cepat di sekam dibandingkan dengan yang di jerami. Kalau fermentasinya itu lebih cepat di sekam, harusnya yang yield-nya lebih banyak adalah yang sekam. Gitu kan ya?
ternyata di sini yieldnya jerami itu lebih banyak gitu ya. Nah ini mungkin bukan yield ini ya, apa itu namanya, bukan yield yang sesungguhnya gitu ya, masih ada airnya dari lebih gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu. Tapi sama sama wadahnya, sama wadahnya nggak punya tempat sebenarnya. Apa sih yang terjadi? Bukan ember yang bening. Kalau ember yang bening itu kan lihat ya, oh ternyata airnya itu ini, misalnya ada genangan air. Ya. Ini ternyata nggak ada genangan air, seperti itu. Itu kalau secara logisnya seperti itu ya. Hasilnya tidak seperti itu. Permisi Bu, suara Ibu kecil Bu, sama putus-putus Bu. Oke, ya kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa ini namanya, tidak sesuai dengan teori gitu, ya nggak apa-apa, nanti dibahas saja, ya, nanti dibahas, ditambahkan saja pembahasannya. Kalau tadi jerami itu kurang bisa menyerap larutan mol, tapi yieldnya lebih besar, ya. Sedangkan sekam yang lebih bisa menyerap larutan mol, nah yieldnya lebih sedikit. Nah ini nanti yang kalian bahas, bisa seperti itu. Harusnya yang menyerap larutan mol lebih banyak, itu yieldnya yang lebih besar, gitu ya. Karena yang mikroorganisme yang berinteraksi dengan bahan itu lebih banyak pada kondisi yang airnya ini lebih banyak terserap, gitu. Ini suhunya juga cenderung dan pH-nya cenderung naik. Nah itu mungkin karena ada mikroorganisme yang mati ya, karena itu tadi ya kurang nutrisi, itu sehingga ya itu tadi nggak bisa kerja optimal, akhirnya mati. Mungkin matinya itu disebabkan oleh protein dari mikroorganismenya itu tadi ya. Proteinnya kan kalau dinding selnya rusak, itu berarti kan proteinnya keluar ya. Kan dinding sel dari bakteri itu kan atau mikroorganisme itu kan terdiri dari protein ya, komposisi yang paling banyak. Kalau mikroorganismenya mati ya berarti protein yang terurai juga kan semakin banyak. Itu juga nanti bisa dimasukkan di pembahasan. Ya kenapa kok pH-nya malah jadi basa ya? Harusnya kalau fermentasi itu asam gitu kan ya. pH-nya asam, tapi ini pH-nya cenderung normal dan mendekati basa. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, dari kelompok yang ditanyakan ya, kalau belum ada bisa diakhiri dan dilanjutkan ke kelompok
berapa? 4 ya? Gimana? Ada yang bertanya? Kabarin kok sampai halo. Baik Bu, izin menjawab. Oke. Jadi untuk penimbangannya itu awalnya kita menimbang wadahnya dulu Bu. Itu kan memakai wadah yang berbeda. Jadi kita menimbang wadahnya satu persatu. Selanjutnya itu kita masukkan bahan-bahan yang itu kita menimbang bahan-bahan yang diperlukan seperti tadi sekam dan juga kotorannya sebanyak 100 gram lalu dimasukkan. Lalu setelah itu dimasukkan untuk yang larutan mol itu Bu. Setelah dicampur nanti dari kedua sampel itu ditimbang kembali Bu. Jadi nanti untuk massa yang asli itu massa setelah dicampur dikurangi dengan massa wadah. Itu dilakukan selama 4 hari itu dilakukan pada awal praktikum dan juga pada akhir praktikum Bu. Jadi didapatkan masa awal dan juga masa akhir. Berarti setelah fermentasi itu yang diukur wadahnya ya. Gitu ya. Yang diukur wadahnya. Kemudian nanti kalian kurangi dengan bobot dari bahan. Gitu. Massa total dikurangi dengan massa wadah begitu Bu. Ya, massa total dikurangi dengan massa wadah ya. Timbangannya pakai timbangan digital. Iya. Kalau ini sama-sama pakai sekam. Ini kayaknya sama ya dengan kelompok yang sebelumnya. Jadi karena ada penurunan suhu dan juga peningkatan pH, yang penting nanti dibahas ya penyebab dari itu apa itu namanya apakah fermentasinya itu ada atau tidak ada atau bagaimana nanti bisa ditambahkan ya. Oleh kalau sudah ada aroma kafe ya kemungkinan ada ya, kemungkinan fermentasinya jalan cuman enggak sempurna ya, tidak optimal, jalan sedikit gitu. Dan akhirnya pH-nya jadi bukan pH biasa sampai yang mati duluan ya sebelum ini digunakan untuk dekomposisi karena kurang nutrisi yang mati.
Ada nggak yang mau ditanyakan? Sudah tidak ya, dirasa cukup bisa diakhiri dan dilanjutkan akhir. Baik, dari kelompok 4 kami ucapkan selesai sudah presentasi dari kelompok 4. Ada salah kata maupun perbuatan kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aromanya sendiri, aroma sekam seperti pada umumnya, dan semakin hari aroma tersebut semakin menyengat. Maksudnya di sini menyengat itu tidak seperti pada awalnya, seperti itu. Dan adanya aroma asam yang didapatkan dari hasil fermentasi dengan ditandanya adalah tumbuhnya jamur. Next. Kemudian untuk tekstur, pada sampel A itu sedikit basah, semakin hari semakin kering, dan pada hari terakhir menjadi sangat kering akibat penguapan juga. Dan juga kehidupan dari mikroorganisme yang ada. Kemudian dari sampel B-nya itu basah, dan pada hari ketiga itu masih sedikit agak basah, tapi juga udah sedikit kering. Kemudian untuk warnanya, untuk warna kedua sampel berwarna kuning kecoklatan dan semakin gelap. Nah, kemudian pada pengukuran kualitatif untuk tekstur dapatkan hasil bahwa pupuk memiliki tekstur yang kering dan sudah sama seperti literatur yang ada. Karena pada pupuk ASI yang baik memiliki tekstur yang semakin lembut dan menyusut lebih ringan dari sebelumnya, dan dalam artian produk pupuk ini berhasil namun belum sepenuhnya maksimal. Kemudian untuk indikator suhu pada sampel A itu tidak konstan. Karena di sini pada hari pertama atau pada hari pembuatan itu suhunya 33, kemudian turun sedikit, kemudian naik di angka 30. Begitu juga untuk sampel B. Kemudian perubahan suhu tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, tempat tinggal, waktu pembuatan, dan atau waktu pengecekan. Semisal pembuatannya pada siang hari, otomatis suhu waktu panas, dan untuk pengecekan di sore hari. Itu. Kemudian untuk analisis jamur yang didapatkan pada hari pertama itu sudah ada, namun masih sedikit. Kemudian dan pada hari-hari selanjutnya itu bertambah. Bisa di next. Kemudian untuk kesimpulan dari pembuatan pupuk bekasi ini adalah proses pembuatan pupuk bekasi ini sama dengan kompos yang proses pembuatannya melalui fermentasi bahan organik dan EM4 di mana fungsi dari EM4 itu sendiri sebagai efektif mikroorganisme sehingga dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan produksi tanaman, mempercepat proses fermentasi pada pembuatan pupuk bekasi, meningkatkan ketersediaan unsur hara, serta menekan aktivitas hama dan mikroorganisme patogen. Untuk indikator pada percobaan kali ini ada suhu, pH, warna, aroma, tekstur. Berdasarkan indikator tersebut, pembuatan pupuk bekasi yang dilakukan dikatakan berhasil namun tidak maksimal karena ada beberapa faktor yang tidak terpenuhi secara maksimal, baik dari pH, dari suhunya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Dipersilakan. Terima kasih kelompok 5. Kelompok terakhir ya. Kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya. Ini ada ya, pH-nya sama suhunya ya. Nah, apa itu namanya? Mengalami kenaikan pH dan penurunan suhu. Tapi ini 3 hari ya. Kalau saya lihat di laporan Iya, Bu. Jadi seperti ini, mohon maaf ya, Bu. Kan pembuatan di hari Minggu. Nah, untuk dari yang mohon maaf, untuk dari menimbang itu dilaksanakan pada hari Rabu. Maka dari itu kita dari saya itu
dari kelompok kami itu menghitungnya kan berarti 3. Nah, saya untuk dari teman-teman yang lain itu juga juga menimbang di hari yang sama, Bu. Nah, kalau mohon maaf mungkin ini kesalahan dari kelompok kami juga, karena menurut kami setelah ditimbang itu, maka di hari keesokannya itu tidak dilakukan pengamatan kembali, Bu. Jadi kan kalau sudah dihitung pada hari itu, ya berarti pengamatan sampai hari itu. Seperti itu, Bu. Mohon maaf. Oke. Karena dilakukannya hari itu ya. Dan apa itu untuk segera bisa dihitung berapa penggunanya, gitu kan ya. Maka Anda kerjakan di hari ya sebenarnya nggak masalah ya. Hanya saja mungkin kalau 3 hari itu istilahnya fermentasi itu baru ya, baru mulai gitu kan ya. Belum berjalan dengan optimal. Kan 4 hari pun sebenarnya itu masih bisa dibilang itu baru tahapan awal ya. Istilahnya kita baru kayak membuat starternya gitu ya di awal. Nah, akan terlihat bagaimana hasilnya itu biasanya kalau sudah lewat dari 1 minggu ya. Kalau 4 hari itu memang masih bisa dibilang belum optimal ya. Makanya tadi kan dari 4 kelompok itu pun yang jamur ya, kemudian aroma, warna itu juga masih tahapannya masih di awal gitu. Harusnya memang untuk pengamatannya ini nggak 1 minggu ya. Cuman karena ya dikejar durasi waktu untuk kita bagi-bagi praktikum. Jadi ya hanya 4 hari saja. Gitu. Jadi kalau 3 sampai 4 hari mungkin perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kalau signifikan itu biasanya kalau lebih dari 1 minggu. Tapi selama di situ ada perubahan ya berarti memang ada proses yang terjadi ya. Kalau nggak ada perubahan kan ya berarti belum ada proses yang terjadi. Kalau sudah ada perubahan, ya kita asumsikan saja sudah terjadi fermentasi gitu ya, walaupun mungkin baru sedikit yang terfermentasi. Itu masalahnya. Kalau misalnya masih ada kemudian mati ya, nanti ada buat poster kan ya, ada pembuatan poster. Nah kalau buku ini kan bisa disimpan gitu ya, beda dengan ini sirup. Kalau sirup kemarin kan kalau misalnya sudah rusak ngapain harus disimpan ya, itu boleh boleh dibuang ya kalau sirup. Tapi kalau buku ini sebenarnya ini ya tidak ada istilahnya tidak ada pembuatan pupuk yang gagal gitu ya. Jadi kalau pupuk itu karena dia ini bahan bakunya kan dari alam ya kita kembalikan lagi saja ke alam. Kalau misalnya ternyata nanti ya setelah ditunggu sampai 1 minggu atau 2 minggu ternyata kok berbau tidak enak atau misalnya tetap ya tidak menghitam warnanya, kemudian bobotnya juga tidak susut gitu ya, berarti dikembalikan lagi saja ke alam, maksudnya kita kubur gitu ya. Nanti setelah dikubur itu akan didekomposisi oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah secara alami. Kalau ini kan kita tujuannya ini adalah membuat pupuk yang tanpa ini ya, pakai alat gitu kan, pakai alat. Kalau misalnya ini tidak berhasil, ya berarti tinggal dikubur aja, nggak masalah karena nanti akan terurai sendiri ya di dalam tanah. Nah ini nanti bisa kalian amati
sebagai bahan tambahan nanti kalau misalnya mau buat poster terkait pupuk vokasi gitu ya. Jadi nggak hanya yang pengamatan 4 hari ini saja, tapi bisa sampai ke 7 hari atau 14 hari. Nah, dari situ hasilnya pasti akan lebih ini ya, lebih terlihat gitu. Apakah warnanya sudah menghitam semua ya atau aromanya sudah seperti aroma tape gitu, atau misalnya pH-nya berubah ya, suhunya berubah. Nah, ini bisa diamati kembali begitu ya. Kalau misalnya mau, ini saya tidak memaksa ya, itu kan menjadi suatu kewajiban. Tapi kan daripada habis buat terus dibuang gitu kan, ya ada baiknya diamati gitu ya. Karena ini sebagai wawasan gitu ya. Artinya Anda belajarnya nggak berhenti sampai di sini, tapi belajarnya bisa nanti sampai beberapa hari ke depan, ya, supaya tahu hasil hasil jadi pupuknya itu seperti apa, gitu. Itu ya kalau dari saya, saran saya itu kalau misalnya mau membuat poster terkait pupuk vokasi ya berarti dilanjutkan saja pengamatannya. Tapi kalau nggak ingin membahas pupuk vokasi ya silakan dikubur gitu ya ininya, medianya. Kemudian, nah ini kan kalau saya lihat gambarnya, gambar di laporan sementara ini sama ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ini bikinnya bareng, Pak. Kelompok 1 sampai kelompok 5 ini. Iya, bikinnya bareng apa bagaimana? Izin menjawab, Bu. Iya, Bu. Oke. Tapi ini sudah dikeringkan belum pupuknya? Belum ya? Kalau dari prosedur kerja ini kan ada pengeringan pupuk ya. Nah, ini sudah dikeringkan apa belum? Sudah, Bu. Oh, Sudah, sudah. Bu. Untuk dari kelompok saya. Kalau ternyata sudah dikeringkan, ya wes, jadi. Oke, saya mau ditanyakan nggak? Belum ada ya? Nanti diperbaiki atau ditambahkan untuk pembahasannya. Ya, bisa ditambahkan supaya semakin memperbaiki konten pembahasannya ya. Dan ini juga maksudnya nanti bisa dibuat bahan belajar nanti pada saat mata ujian itu bisa jadi hasil-hasil yang tidak sesuai dengan
teori itu yang ditanyakan ya, kenapa kok kayak gini, kenapa kok kayak gitu. Paling tidak Anda sudah tahu ya apa itu namanya penyebabnya apa. Oke, baik seperti itu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa ditutup untuk presentasi dari kelompok Nina. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya. Semua tadi kalau sudah terima, selanjutnya terima kasih atas partisipasi anggota kelompok. Gitu ya, nanti pergantian kan, yang melakukan hal itu dan bersama pekerjaan lain. Selanjutnya kita lanjutkan dari depan masih teori, kita masuk teori pengobatan kegiatan dan baru nanti dilanjutkan kepada presentasi hasil dari pengobatan kegiatan. Jadi bisa dibaca dulu teorinya di novel ya. Nah, nanti kurang paham terkait pengobatan, terkait apa itu namanya bahan ya, prosedur bisa ditanyakan pada saat perkuliahan. Gitu ya Mbak Mas, yang ingin disampaikan. Belum ada ya? Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya. Pertemuan hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Semoga sehat-sehat, sekeluarga, dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Gitu ya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.